Pertanyaan terakhir saya Pak Said Didu, Anda kan tadi Anda mengklasifikasikan orang-orang yang bertemu di rumah itu adalah orang dalam, pavilion, yang belum benar masuk ke dalam, lalu orang yang sudah kehilangan harapan, atau orang yang tetap masih memiliki harapan. Anda di posisi yang mana setelah bertemu dengan Presiden? Saya selalu bahwa saya di posisi orang luar dan yang punya harapan, yang menitipkan harapan. Kan begini, kenapa saya menyatakan bahwa saya punya harapan ke dia? Karena saya ini ketemu Presiden yang punya patriotisme, punya nasionalisme, dan punya keberanian untuk melakukan perbaikan. Nah, yang menarik itu pada saat selesai itu, kayaknya kita perlu ketemu 2 minggu sekali. Presiden sibuk lah Pak. Ya, saya bilang Pak, udahlah Pak, kami butuh keputusan tiap hari, bukan pertemuan 2 minggu sekali. Tapi ada kalau dia, saya perlu suntikan keberanian. Nah, saya bilang Pak, kurang berani. Enggak, Anda lebih berani dari saya. Mau ngosok Presiden ngomong gitu Pak? Iya, dan maksudnya mungkin ya. Kan saya kan bukan pejabat, jadi tapi berani mau dia. Nah, he's trying to be modest. Ya. Nah, jadi saya menganggap bahwa sepertinya Presiden memang ini butuh dukungan rakyat agar dia butuh keberanian untuk mengambil langkah yang tegas. Karena niatnya saya bilang, saya kan menyatakan Mbak Rosi, saya percaya Presiden niatnya 1000% saya percaya. Tapi saya frustrasi tentang caranya. Anda percaya 1000% pada niatnya, tapi frustasi dengan caranya. Nah, setelah saya ketemu malam itu, ternyata bukan omon-omon, dia punya niat dan ingin melaksanakan, dan dilaksanakan sepertinya itu hampir tiap hari dilaksanakan, cuma tidak diumumkan di pelaksanaannya. Saya mengambil contoh tadi tentang pengunduran diri OJK. Nah, ini saya berharap, yang problemnya sebenarnya adalah Pak Presiden tidak punya jubir yang menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan. Apa yang sudah dilaksanakan. Yang mampu mengartikulasikan apa yang menjadi prinsip-prinsip atau landasan berpikir mengapa ia mengambil keputusan ini. Karena terlihat sekali misalnya soal Board of Peace itu. Nah, begitu para mantan Menlu atau sekelas Pak Dino Jalal kemudian bisa memahami karena hanya itu yang ada di meja kan, pilihan satu-satu yang harus diambil dan bisa punya peluang untuk keluar kalau itu tidak sesuai. Artinya memang ada gap antara apa yang menjadi bagian dari keputusan seorang presiden dan bagaimana itu dikomunikasikan pada publik. Jadi Pak Said Didu siap jadi jubir Pak Presiden? Saya mungkin lebih bermanfaat bersama rakyat di luar untuk membantu Presiden di dalam untuk melaksanakan apa yang dia cita-citakan. Untuk begini, negeri ini butuh pemimpin yang kuat karena kerusakannya harus dihentikan. Harus dihentikan. Jangan kembali lagi. Saya mengingatkan teman-teman yang menganggap oposisi, hentikan sekarang kita mendukung si A, si B, si C. Karena faktanya oligarki juga di belakang mereka. Itu yang, akhirnya kalau kita mendukung si A, maka dia jual kita ke oligarki. Nah, jadi udahlah, kita sekarang punya agenda mengembalikan kedaulatan. Nah, yang menarik pada saat Pak Presiden, saya besok akan rapat tentang pembentukan gerakan merebut kembali kedaulatan. GMKR itu? GMKR. Langsung aku dukung. Aku depan. Spontan. Artinya memang di kepala beliau juga tuh bahwa kedaulatan ini harus dikembalikan. Secara prinsip pasti setuju. Ya. Tetapi ketika ada salah satu tokoh yang mengatakan adili Jokowi, makzulkan Gibran, saya rasa itu belum tentu juga sejalan dengan apa yang menjadi rasanya presiden. Saya pikir itu tapi saya bilang menyatakan begini. Saya tanya teman-teman, kenapa ini muncul? Dia bilang, karena inilah yang menghambat kedaulatan dikembalikan. Kan 3 di situ kan, reformasi Polri, tangkap adanya Jokowi dan saya bilang kenapa ini masuk? Enggak, ini penghambat kembalinya kedaulatan. Jadi, tapi saya yakin betul. Kan begini, Pak Prabowo kan begini. Kalau kita lihat, saya selalu menyatakan, Pak Prabowo ini otaknya Rambo, hatinya Rinto. Jadi maksudnya semangatnya untuk memperbaiki semangat Rambo, tapi kasih sayangnya itu lagu-lagu Rinto kan kita tahu. Nah, jadi itulah Prabowo. Nah, tapi
dia tidak juga menyatakan bahwa, saya menyatakan begini, Pak Prabowo tidak mau menghukum orang, tapi dia tidak melindungi orang yang kena hukum. Itu tangkapan saya sekarang. Pak Prabowo tidak ada niat menghukum orang, tapi tidak mau membela orang yang memang melanggar hukum. Oke, clear kalau begitu. Clear.